Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai materi bab 1 yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis. Di mana dalam hal ini pada latar belakang kita ketahui pada akhir tahun 2019 pertama kali itu coronavirus atau COVID-19 itu ditemukan di kota Wuhan, Cina, di mana penyebaran virus ini cukup jauh dan jumlah kasus infeksi COVID-19 di dunia juga terus mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia. Kondisi darurat yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini berimbas pada ketidakmungkinan proses pembangunan proyek dapat berjalan normal, efektif, dan tepat waktu. Di mana di Surabaya terdapat proyek pembangunan yang dicoret dan dana dialihkan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 seperti pembangunan rumah sakit Takal dan renovasi Stadion Gelora Bung Tomo. Sementara itu, pada proyek swasta yang juga mengalami kelumpuhan yang sama, kita lihat fenomena yang terjadi itu diprediksi banyak pembangunan proyek konstruksi di berbagai daerah yang tentunya mengalami permasalahan yang sama, yaitu terjadinya keterlambatan. Beberapa kontraktor yang melaksanakan proyek konstruksi pemerintah itu gagal menyelesaikan proyek yang ditargetkan pada tahun 2020 dengan terjadinya COVID-19. Dalam hal ini, investor dan analisis sekuritas ini memiliki cara-cara tersendiri tentunya untuk menentukan harga saham yang akan dibelinya. Namun umumnya ini tidak terlepas pada analisis kondisi keuangan perusahaan yang dikemukakan di dalam laporan keuangan. Sebelum melakukan suatu investasi, tentunya kita diperlukan untuk mengetahui cukup pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek yang akan kita beli, yang kita jual, dan yang akan kita miliki. Dimana tentunya setelah terjadi beberapa fenomena di perusahaan konstruksi dan bangunan, kita harus mempertimbangkan dan mengetahui hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap harga saham, dimana yaitu harga saham yang pertama bisa dipengaruhi oleh profitabilitas yang dapat diartikan sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas di sini merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam periode yang telah ditentukan. Selanjutnya bisa dipengaruhi oleh leverage yang merupakan penggunaan sumber dana yang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai biaya tetap guna meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Kemudian likuiditas yang merupakan salah satu faktor yang tentunya juga sangat berpengaruh sebelum kita menentukan saham yang akan kita beli. Berikut juga terdapat beberapa gap dengan penelitian terdahulu yang mana salah satunya ada penelitian dari yang dilakukan oleh Sandrika Widya Putri Setiawan, Umi Kalsum, dan Beliwati Kosim dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Nilai Pasar, Likuiditas, dan Leverage terhadap Harga Saham, di mana hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas ini berpengaruh terhadap harga saham, nilai pasar EPS ini berpengaruh terhadap harga saham, dan likuiditas ini juga berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan leverage itu tidak berpengaruh terhadap harga saham. Jadi, berdasarkan beberapa fenomena yang telah disebutkan dan juga penelitian yang menghasilkan beberapa hal yang berbeda, maka penulis di sini tertarik untuk menganalisis apakah profitabilitas dan leverage dan juga likuiditas itu mempunyai pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor konstruksi dan bangunan pada saat masa pandemi tahun 2019. Selanjutnya, rumusan masalah di penelitian ini yang pertama, apakah terdapat pengaruh rasio profitabilitas secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BI di masa pandemi? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh likuiditas secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BI pada masa pandemi? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh leverage secara parsial terhadap harga saham perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BI? Dan yang terakhir yaitu apakah terdapat pengaruh profitabilitas X1, likuiditas X2, leverage X3 terhadap harga saham pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BI. Selanjutnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu H1, rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BI pada masa pandemi. Yang kedua, H2, likuiditas berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BI pada masa pandemi. Dan yang ketiga yaitu leverage berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor
subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BI pada masa pandemi. Dan yang terakhir yaitu profitabilitas. 4 itu profitabilitas, likuiditas, leverage berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pasarkan ke selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahayu Indriani. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang bab 2 landasan teori. Yang pertama yaitu profitabilitas. Menurut Kazmir, rasio profitabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Untuk mengukur keuntungan sebuah perusahaan, maka menggunakan rasio profitabilitas ini. Dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio return on asset, yaitu mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atau seluruh aset yang ada. Rasio ini menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Rumus yang digunakan dalam rasio ini yakni return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua yakni likuiditas. Menurut Sutrisno, rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo, serta menunjukkan jumlah waktu yang diharapkan sampai suatu aktiva terrealisasi menjadi kas atau sampai kewajiban koperasi perusahaan dilunasi. Dalam penelitian ini menggunakan rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar dihitung dengan cara membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio lancar menunjukkan tingkat keamanan kreditur jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Suatu perusahaan yang mempunyai current ratio yang tinggi belum tentu menjamin akan dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo. Hal ini dikarenakan proporsi aktiva lancar yang tidak menguntungkan. Aktiva lancar biasanya terdiri atas kas tunai, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Sedangkan utang lancar terdiri atas hutang dagang, wesel, bayar jangka pendek. Rasio lancar merupakan rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur penyelesaian jangka pendek. Rumusnya adalah current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities dikali 100%. Yang ketiga yakni rasio leverage. Menurut Syamsuddin, rasio leverage adalah hutang jangka panjang. Biasanya diartikan sebagai kewajiban pembayaran yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Semakin rendah rasio leverage, maka semakin berani perusahaan untuk berinvestasi. Artinya, leverage berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi. Leverage menggambarkan seberapa besar modal pinjaman yang digunakan perusahaan dalam seluruh aktivitas operasional perusahaan. Rumusnya adalah rasio hutang terhadap aset sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Yang terakhir yakni harga saham. Harga saham merupakan nilai atau harga pasar yang terjadi berdasarkan seberapa banyak orang yang ingin membeli atau menjual saham tersebut. Ini mencerminkan nilai yang diberikan oleh investor berdasarkan pada faktor-faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi pasar, dan persepsi investor tentang prospek masa depan perusahaan. Faktor yang menentukan perubahan harga saham. Faktor yang menentukan perubahan harga saham adalah karena jumlahnya permintaan dan penawaran akan saham yang terjadi di pasar bursa. Seperti yang dikemukakan oleh Martono dan Harjito, harga saham sebagai komoditas perdagangan tentu dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Pada gilirannya, permintaan dan penawaran merupakan manifestasi dari kondisi psikologi pemodal. Sedangkan menurut Arin tahun 2004, faktor yang menentukan perubahan harga saham yaitu kondisi fundamental, emiten, permintaan dan penawaran, tingkat suku bunga, valuta asing, dana asing, indeks harga saham gabungan, dan rumors. Harga saham yang umumnya digunakan dalam penelitian adalah harga penutupan saham tiap perusahaan yang diperoleh melalui harga saham pada periode akhir tahun, yakni harga saham sama dengan harga saham saat penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevi Elnanisi. Di sini saya sebagai materi ketiga akan menjelaskan metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel biasanya diukur dengan instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis kausal,
yang meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel ataupun lebih dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda 3 prediktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis profitabilitas, likuiditas, leverage berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BEI. Pada masa pandemi, terdapat beberapa variabel yang dilibatkan, yaitu rasio profitabilitas atau X1, likuiditas atau X2, dan leverage atau X3 sebagai variabel independen dan variabel Y, harga saham, sebagai variabel independen. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Jumlah orang atau pribadi yang punya ciri-ciri yang sama, jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang tertentu. Yang kedua, sampel merupakan bagian dari populasi. Kalimat ini memiliki dua makna, yaitu yang pertama, semua unit populasi harus memiliki peluang untuk terampil sebagai unit sampel. Dan yang kedua, sampel dipandang sebagai penduga populasinya, yang sebagai populasi adalah bentuk kecil atau miniatur populasi. Selanjutnya adalah tahapan analisis. Analisis data diperlukan dalam suatu penelitian agar dapat mengolah data, karena dengan adanya analisis dapat diperoleh kesimpulan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data tersebut menggunakan analisis regresi linear berganda. Berikut langkah-langkah dalam menganalisis data. Yang pertama, mencari data mentah. Yang kedua adalah analisis statistik deskriptif. Dan yang ketiga adalah uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa pengujian, di antaranya uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama adalah uji F atau simultan. Yang kedua, uji T atau uji parsial. Dan yang ketiga adalah koefisien determinasi. Selanjutnya, regresi linear berganda. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian diuji adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Janati Syafitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dan pembahasan. Analisis data yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif statistik. Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas dapat digambarkan distribusi data yang didapat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, variabel profitabilitas. Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 0,06, sedangkan nilai maksimum sebesar 15,58 dan rata-rata profitabilitas sebesar 3,875. Standar deviasi data profitabilitas adalah 4,177. Yang kedua, variabel likuiditas. Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 0,69, sedangkan nilai maksimum sebesar 5,60 dan rata-rata likuiditas sebesar 1,785. Standar deviasi data likuiditas adalah 1,048. Yang ketiga, variabel leverage. Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 0,00, sedangkan nilai maksimum sebesar 14,09 dan rata-rata leverage sebesar 2,0924. Standar deviasi data leverage adalah 2,750. Yang keempat, variabel harga saham. Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 1,11, sedangkan nilai maksimum sebesar 990 dan rata-rata harga saham sebesar 298,47. Standar deviasi data harga saham adalah 287. Yang kedua, analisis uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Uji normalitas, uji yang dilakukan untuk melihat apabila nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal.
Berdasarkan histogram dapat dilihat dari chart, jika di atas yang berbentuk lonceng terbalik yang memenuhi garis lonceng dan sebaran datanya menyebar, berarti data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan dilihat dari kolmograf Smirnov, nilai asymmetric dua Thailand yang didapat sebesar 0,106 lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan data berdistribusi normal karena nilai signifikan yang didapat lebih besar dari 0,05. Yang kedua, uji multikolinialitas. Uji multikolinialitas berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil perhitungan dari nilai tolerance dan fifth. Nilai tolerance dari variabel profitabilitas 0,702 lebih besar dari 0,10. Likuiditas memiliki nilai tolerance 0,702 lebih besar dari 0,10 dan leverage memiliki nilai tolerance 0,802 lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai UV variabel profitabilitas sebesar 1,425 kurang dari 10, likuiditas sebesar 1,424 kurang dari 10 dan leverage 1,2 kurang dari 10. Berdasarkan uraian data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil uji multikolinialitas tersebut terlihat konsisten atau tidak terjadi gejala multikolinialitas. Yang ketiga, uji heteroskedasitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedasitas dengan scatter plot pada gambar di atas memperlihatkan bahwa titik-titik dalam grafik scatter plot terlihat menyebar merata di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji heteroskedasitas pada gambar di atas menunjukkan tidak terjadinya heteroskedasitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Diketahui N sebesar 30 dan K variabel independen sebesar 3. D sebesar 1,920, DU sebesar 1,6498, 4 min DU 2,3502, DL sebesar 1,21. Berkesimpulan bahwa 1,64 kurang dari 1,920 kurang dari 4 min 1,492, artinya tidak terdapat autokorelasi. Yang keempat, analisis uji koefisien determinasi. Pada bagian ini menampilkan R sebesar 0,164, artinya koefisien korelasinya sebesar 0,164. R square sebesar 0,027 menunjukkan angka koefisien determinasinya. Yang ketiga, adjusted R square sebesar 0,27. Ukuran ini maknanya sama dengan R square, hanya saja adjusted R square ini nilainya lebih stabil karena sudah disesuaikan dengan jumlah variabel bebasnya. Standard error of the estimate sebesar 299,553 yang menunjukkan ukuran tingkat kesalahan dalam melakukan prediksi terhadap variabel terikat. Yang kelima, analisis regresi linear berganda. Tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan dalam persamaan regresi dan diperoleh sebagai berikut, yaitu nilai konstanta yang diperoleh sebesar 204,233, maka dapat diartikan jika variabel independen pada variabel profitabilitas, likuiditas, dan leverage, maka variabel dependen bernilai 204,233. Yang kedua, nilai koefisien regresi profitabilitas bernilai positif sebesar 0,633, maka dapat diartikan bahwa jika profitabilitas meningkat, maka harga saham akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, nilai koefisien regresi likuiditas bernilai positif sebesar 46,793, maka dapat diartikan bahwa jika likuiditas meningkat, maka harga saham akan meningkat. Begitupun dengan sebaliknya. Yang keempat, nilai koefisien regresi leverage bernilai positif sebesar 3,934, maka dapat diartikan bahwa jika leverage meningkat, maka harga saham akan meningkat. Begitupun dengan sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka model regresi dapat disajikan ke dalam bentuk persamaan regresi berikut ini. FD sama dengan 204,233 ditambah 0,633 X1 ditambah 46,793 X2 plus 3,974 X
3 plus E. Selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama, pengaruh profitabilitas terhadap harga saham. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diproyeksikan oleh return on asset atau ROA mempunyai nilai signifikan sebesar 0,466, lebih besar tingkat signifikan 0,605. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berarti hal ini menandakan bahwa pada perusahaan sektor konstruksi dan bangunan, pengembalian akan aset perusahaan tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap perusahaan ataupun pergerakan pada harga saham pada perusahaan tersebut. Yang kedua, pengaruh likuiditas terhadap harga saham. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diproyeksikan oleh current ratio atau CR mempunyai nilai signifikan sebesar 0,969, lebih besar tingkat signifikan 0,65. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan hasil uji statistik T, dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu minus 0,868 kurang dari 1,988 dengan P-value 0,388 lebih besar 0,65. Hal ini menunjukkan bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham, sehingga satu hipotesis 1 tidak diterima. Yang ketiga, pengaruh leverage terhadap harga saham. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diproyeksikan oleh debt to equity ratio atau DER mempunyai nilai signifikasi sebesar 0,863, lebih besar tingkat signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap harga saham. Leverage yang memiliki arah negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham artinya perusahaan memiliki tingkat hutang yang rendah, memiliki sumber dana internal, perusahaan yang besar. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkatul Fajaria, saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melalui berbagai rangkaian dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta interpretasi hasil analisis mengenai profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap harga saham, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, hasil penelitian ini bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang kedua, dari hasil penelitian ini bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan yang ketiga, variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya saran. Yang pertama, bagi perusahaan, pihak terkait harus memperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham perusahaan untuk memastikan kelangsungan perusahaan. Yang kedua, bagi investor, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi. Dan yang kedua, memperhatikan hal yang dapat mempengaruhi harga saham. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, yaitu saran untuk peneliti selanjutnya agar tidak terbatas pada perusahaan subsektor konstruksi dan bangunan, bisa menambah sampel perusahaan yang lain dan lebih memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.